Hai semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Cerita Senin Malam. Gak bosan-bosan aku untuk ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Cerita Senin Malam. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Spotify-nya Cerita Senin Malam. Dan follow akun sosial medianya Cerita Senin Malam. Linknya ada di bio ya, jangan lupa support. Di Cerita Senin Malam episode kali ini ada sahabat Cerita Senin Malam bernama Anin. Jadi dia ini mau menceritakan perkenalannya dengan seorang pria. Dia dikenalin sama temennya. Kebetulan Anin ini beberapa tahun lalu tuh hijrah ya, dari kehidupannya yang kelam, yang suram, sekarang yang jadi lebih dekat sama Tuhan, yang lebih baik lagi, memperbaiki diri. Jadi dia juga ikut acara kajian begitu. Nah, jadi sama salah satu temennya itu dia dikenalin sama laki-laki yang katanya nih mau cari istri. Akhirnya dikenalin lah nih kan. Laki-laki ini tinggalnya beda kota sama Anin. Nah, mereka berkenalan lah lewat si Mbak Mawar aja ya kita sebut ya. Laki-laki ini kita sebut aja namanya Raka ya. Nah, mereka awalnya tuh kan berkenalan ya, belum tahu wujudnya kayak apa. Jadi mereka tukaran biodata ya, ta'aruf tuh kayak gitu, kayak tukaran biodata gitu, meskipun satu kota ya, tapi tukaran biodata dulu baru ketemu pun nggak berdua, tapi ada perantaranya 2 atau 1 orang. Nah, setelah itu biodatanya si Anin ini pun diberikan Mbak Mawar ini ke ibunya Raka. Nah, Raka ini katanya soleh, baik, anaknya penurut sama orang tua. Pokoknya citranya baik lah di mata teman-temannya ini, termasuk di matanya Mbak Mawar ini tuh dia tuh baik lah, jadi cocok kalau dikenalin sama Anin. Nah, setelah itu kan biodatanya dikasih nih ke orang tuanya si Raka, khususnya ke ibunya ya, dan ibunya tuh setuju bahwa mereka nih harus lanjut lah berkenalannya. Nah, setelah itu kan di biodata itu tercantum nomor telepon ya. Gak taunya si Rakanya ini nelfon Anin malam-malam. Nah, Anin ini kan udah banyak belajar ya, udah ikut kajian sana sini. Jadi dia tuh tahu langkah-langkah ta'aruf tuh kayak gimana. Untuk mau berkenalan tuh gak bisa main langsung telepon kayak begitu, apalagi malam-malam. Jadi dari sini awalnya aja udah bikin si Anin gak srek. Oke, besoknya siang-siang si Rakanya ini nelfon lagi. Karena siang ya udahlah diangkat aja kan. Diangkat, terus Rakanya ngomong gini, kok tadi malam aku telepon gak diangkat ya? Wah, langsung makin ilfil nih si Anin. Kok kayak begini ya nih orang gitu kan, mau ta'aruf kok kayak gini. Sebenarnya nih orang ngerti gak sih ta'aruf? Nah, katanya soleh apalah segala macam. Kita lanjut ya. Jadi Anin jawab, iya, semalam aku udah tidur, jadi aku gak angkat telepon. Oh gitu, sorry ya ganggu, kata si Raka. Iya, ada apa ya nelfon? Gak apa-apa sih, pengen denger suaranya aja. Waduh, gila sih ini bikin tambah ilfil lagi ya, mau denger suara. Kayak annoying banget gak sih? Dan terus kita lanjut lagi ya. Setelah itu si Rakanya nanya, kamu lagi ngapain? Udah makan apa belum? Aduh,
makin nih, daripada makin jauh pembicaraan si Raka ini kemana-mana gak jelas. Akhirnya si Anin ini ngomong ke Raka, mohon maaf ya mas, kalau memang tujuannya mau ta'aruf, mendingan kalau ada apa-apa tuh langsung tanyakan ke perantara kita, si Mbak Mawar. Bisa ditanyakan tentang saya, nanti saya juga akan bertanya tentang mas ke Mbak Mawar. Jangan nelpon langsung kayak gini, apalagi cuma untuk nanya lagi ngapain, udah makan apa belum, dan hal-hal yang kurang penting lainnya. Terdiamlah nih si Raka nih. Oh gitu ya, mohon maaf ya kalau saya salah atau apa. Oke baiklah, kata si Raka. Dan akhirnya teleponnya dimatiin lah. Ngomonglah si Anin ke Mbak Mawar kan, Mbak Mawar nih gimana ya, kok ta'arufan tapi malah nelfon-nelfon langsung, mau denger suara lah, nanya lagi apa, udah makan apa belum, kan ta'aruf tuh gak kayak gini. Dan si Mbak Mawarnya malu banget. Mbak Mawarnya ya minta maaf lah kan, aduh maaf ya, aku pikir dia ngerti ta'aruf tuh kayak gimana, aku gak nyangka kalau si Raka tuh malah nelfon kamu cuma untuk nanya kayak begitu, udah makan apa belum, lagi apa, bla bla bla. Iya mbak, gak apa-apa, kata Anin, kalau memang belum mengerti, belajar aja dulu mas Rakanya, jadi nanti kalau udah paham, udah mengerti, bolehlah kita lanjut lagi semuanya ini. Tapi kalau memang saya pun masih single, kata si Anin. Ya kan dia juga tidak menutup kemungkinan ya, masih memberi harapan untuk semua orang, karena dia juga nggak tahu kan jodoh dia siapa, apakah sama si Raka, apakah sama Ricky, apakah sama Riko, yang mana aja ya kan. Jadi dia membuka peluang untuk yang lainnya juga. Akhirnya perkenalan itu nggak jadi. Nah dari cerita ini tuh kita bisa ini ya, menyimpulkan ya, ini menurut aku ya, kalau kita tuh udah udah membentuk image kita di depan teman-teman, kerabat-kerabat, image-nya itu kita anak yang baik, penurut, soleh, segala macam. Ya kalau memang kita di depan orang lain yang kita belum kenal, ya tunjukkanlah image itu juga. Jadi kalau pas orang ngenalin kita tuh, orang yang ngenalin nih kayak si Mbak Mawar nih nggak malu gitu ngenalin kita. Ya emang kualitas kita seperti itu, kita yang baik tadi, yang soleh, yang penurut, yang hormat sama orang tua, segala macem lah ya, pokoknya yang baik-baik deh citranya gitu. Jangan di depan temen deket, kerabat, saudara, segala macem baik, nggak taunya pas dikenalin nih sama orang yang kayak tadi Mbak Mawar ngerasa mereka nih cocok nih, sama-sama orang baik gitu kan, cocok nih dikenalin, ternyata malah si Rakanya kayak gitu kan. Jadinya malu kita nih di depan orang yang ngenalin kita dan merasa kita ini adalah orang baik yang pantas dikenalin sama orang baik kan. Paham gak sih woi? Aku juga ngerasanya ngomongnya agak belibet ya. Ya tapi semoga kalian paham ya. Ya kayak gitu deh. Kita kalau emang di depan orang terdekat kita baik, ya di depan orang yang gak kita kenal ya harusnya kita baik juga. Jangan kayak gitu. Terus aku juga mau kasih tahu ya, kalau yang untuk ta'aruf kayak gitu tuh walaupun teleponan berduaan itu tuh emang gak boleh. Jatuhnya tuh kayak nanti baper lah, PHP atau apalah gitu, halu. Jadi emang
gak boleh kalau belum sah itu berdua-duaan, mau dalam teleponan apalagi ketemu ya, itu gak boleh emang kayak gitu yang aku pahami juga. Jadi ya kalau kalian belum mengerti ta'aruf, ya kalian belajar aja dulu gitu, tanya sama ustadz, ustazah, baca buku, lihat kajian online, ya pokoknya kajilah ilmu tentang ta'aruf itu kalau kalian emang bener-bener mau menikah lewat jalur ta'aruf ya. Kalau misalnya mau kenalan dari pacaran ya teleponan malam-malam kayak tadi tuh sah-sah aja ya. Tapi kalau mau ta'aruf nelfon malam-malam dan cuma nanya lagi ngapain, udah makan, udah mimi, udah bobo, udah mandi itu tuh nggak boleh kalau dalam ta'aruf, yang aku tahu ya, yang aku pahamin. Tapi kalau kalian ada yang lebih paham boleh komen ya guys, silahkan kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Jadi gitu ya, nih ilmu buat kalian juga nih yang mau kenalan ya. Semoga setelah ini yang mau kenalan atau yang mau berta'aruf jadi lebih paham lagi ya. Dan kalian juga kalau punya image citra yang baik ya sama orang lain juga baik. Kalau emang image-nya kalian tuh nyablak apa segala macam, ya udah kalian nyablak aja sama orang-orang, jangan muka dua lah, ya nggak sih? Nah, segitu dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih udah selalu dengerin podcast Cerita Senin Malam, dan terima kasih juga untuk yang selalu support. Terima kasih ya, love you. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Cerita Senin Malam. Bye.